sampai dengan kita semuanya pulang ke rumah diberikan kelancaran, tidak hujan. Izin Bapak dan Ibu semuanya akan kami bacakan sambutan tertulis dari beliau Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz SIP MSI, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Hajah Nur Fatwah, beliau juga sama anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya Bapak Ibu semua peserta kegiatan yang berbahagia. Puji syukur pada Allah SWT atas limpahan nikmatnya kita dapat melaksanakan pembukaan kegiatan pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah. Tentunya pembangunan tidak akan berhasil tanpa ada partisipasi masyarakat, termasuk keberadaan ormas sebagai sarana komunikasi sosial secara timbal balik antara anggota dan atau antar ormas, organisasi dan Ibu Bapak yang saya hormati, perlu kami laporkan ormas yang di Pemalang saat ini ada 425, lumayan besar. Hadirin yang berbahagia, sebagai mitra pemerintah harusnya ormas dapat menunjukkan kemandiriannya dalam menjalankan roda dan aktivitas organisasi pada masyarakat. Hal ini sangat urgen dan strategis sebagai bagian dari upaya berpartisipasi membangun di daerah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pemalang. Karena pembangunan tidak akan berhasil dengan sempurna apabila hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja. Hubungan ormas dengan pemerintah haruslah bersinergi bangsa dan negara, sehingga dituntut memiliki program dan kegiatan yang bersifat sinergis dalam rangka ke depan mengedepankan komitmen kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya. Artinya, segenap kemampuan dan kontribusinya diarahkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan masa depan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui program pembangunan nasional, baik fisik maupun non-fisik. Sasaran pembangunan yang bersifat fisik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan yang non-fisik diharapkan untuk atau kepada pembangunan watak dan karakter bangsa yang mengarah kepada warga negara yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan sifat jujur, kebenaran, keadilan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Kabupaten Pemalang secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan petunjuk serta kemudahan dan kekuatan lahir batin terhadap kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan demikian sudah saya bacakan sambutan dari Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya dengan kehadiran beliau nanti diskusi, saran masukan, dan tentunya apa yang disampaikan dari beliau nanti, karena beliau ini sangat cinta pada Pemalang, sehingga nanti diskusi harapan kami untuk kontennya adalah membangun Kabupaten Pemalang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Bapak R. Bambang Mulyoko SIP selaku moderator.
waktu sebelumnya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat di Kabupaten Malang, Bapak dan Ibu, kami mohon izin berpantun, boleh? Beli tomat di Pasar Baru. Alhamdulillah, terima kasih ibu yang bilang cakep. Sama ibu dan bapak-bapak juga cakep semua. Beli tomat di Pasar Baru. Ada tamu minumnya sekuteng. Hari Jumat kita bertemu dengan DPRD Jateng. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Camat Petarukan serta jajarannya, yang kami hormati Kepala Bakas Pangkol Kabupaten Pemalang. Namun sebelum beliau masih ada kegiatan, sehingga setelah membuka beliau melanjutkan kegiatan lagi. Yang tentunya tidak lupa yang kami hormati, kami banggakan Bapak dan Ibu semua beserta kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Sebelumnya izin tadi sudah disampaikan, kami dari Bakas Pangkol Kabupaten Malang mencoba memandu jalannya kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi sosial budaya. Mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini sampai dengan selesai nanti bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah hadir di tengah kita. Di depan beliau para narasumber yang sangat kompeten dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, untuk kami perkenalkan dulu biodata narasumber. Yang pertama, Ibu Nur Fatwa. Beliau lahir di Pekalongan 29 September 29 September, ya? Oh 23, catatannya salah berarti bukan sewu. 23 September 1968. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan, Ibu. Untuk alamat kantor beliau ada di Jalan Pahlawan nomor 7 Semarang, dan untuk alamat rumah beliau ada di Jalan Ruko Kedung Buni Barat, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Abdul Aziz, SIP MSI. Beliau lahir di Tegal 2 Desember 1981. Beliau juga sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau untuk alamat rumahnya ada di Jalan Jatimulya, RT 2 RW 1, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Pemalang. Kemudian, mohon maaf, Tegal ya? Oh berarti nggak ngantuk, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga narasumber kita adalah Bapak Putro Negoro Rekto Seto SMKN. Beliau lahir di Jakarta 25 Januari 1985, sama
beliau juga anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk alamatnya ada di Jalan Rogosari Selatan, nomor C5, Kalisari, Pedurungan, Kota Semarang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi untuk bersama-sama mendengarkan sharing dari para narasumber, dan juga nanti di sesi yang kedua setelah penyampaian materi dari narasumber kami beri kesempatan juga Bapak dan Ibu untuk berdiskusi. Dan nanti untuk para pemateri kami beri waktu 20 menit, cukup Bu? Cukup ya. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena narasumber 3 ini ada Ibu, kita memuliakan Ibu dulu ya. Untuk yang pertama memberikan materi terkait dengan membangun ekonomi kerakyatan berbasis nilai Pancasila di Jawa Tengah. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Nur Fatwa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili beserta rombongan, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pemalang, beliau Bapak Joko Ngatmo, yang tadi beliau sudah izin karena ada kepentingan yang lebih mendesak. Dan Pak Bambang ya, saking Kesbangpol ini ya. Yang saya hormati teman saya, rekan saya sekomisi A, Bapak Abdul Aziz, beliau dari PKB dan asli orang Tegal, Kabupaten Tegal, Lebak Siung nih Mas. Dan yang saya hormati para peserta Bapak Ibu yang alhamdulillah panjenengan semua yang sudah hadir di acara Kesbangpol di Kecamatan Petarukan ya. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita diberi nikmat, segala nikmat, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, bermusyawarah, bermuasalah di acara ketahanan pangan dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Dan selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini saya kedapatan judul materi membangun ekonomi kerakyatan berbasis nilai Pancasila di Jawa Tengah. Kalau saya sudah pelajari, saya sudah amati, ini berbasis nilai Pancasila. Saya amati itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Kalau ini kan permasalahannya masalah membangun ekonomi kerakyatan. Membangun ekonomi kerakyatan, kita harus tahu dulu ya, apa sih ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, serta keadilan sosial yang memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata sehingga setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Apa sih maksudnya kemandirian? Kemandirian artinya masyarakat didorong untuk mampu mengelola usaha,
pertanian, perdagangan, UMKM dan sumber daya lokal secara mandiri tanpa tidak bergantung pada pihak luar. Kalau saya lihat di Pemalang ini kesempatannya itu banyak ya. Saya lihat kalau di sini itu produsen sarung koyor. Wah, ini sudah bagus, tinggal untuk meningkatkan baik produksi maupun pemasaran. Satu sarung koyor. Dan di Pemalang sendiri letak geografisnya kan di samping pesisir juga ada pegunungan. Kalau saya lihat di pegunungan itu banyak perkebunan petani kopi. Dan belum lama saya pernah jadi narasumber juga di daerah Belik ya, di daerah Belik di situ. Ternyata memang untuk pengembangan produsen kopinya kalau di Pemalang sendiri memang kurang. Jadi mereka itu menjualnya itu masih bentuk bahan mentah. Itu padahal sayang sekali. Makanya di sini terjadi kemandirian. Jadi jangan sampai dijual baik ke Tengkulak maupun ke tempat lain. Itu bisa diproduksi. Bisa diproduksi sendiri yang bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi daerah. Okay? Terus tempat wisata, kalau Pemalang yang di atas Moga itu kan sudah jelas. Kalau Buji itu maksudnya Tegal Pemalang, maksudnya Tegal. Padahal itu tempat wisata yang bagus, itu sudah merupakan contoh gitu. Nah ini di sini ada harus pembangunan aksesnya, pemerataan akses terhadap sumber daya dan hasil pembangunan yang esensial untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Maksudnya pemerataan akses ini memang kewajiban dari pemerintah. Contohnya pemerataan akses untuk jalan ya, jalan itu terutama yang di daerah. Jadi pemerataannya jangan sampai pembangunan atau perbaikan jalan itu hanya ditekankan di daerah kota. Justru di daerah pedesaan, daerah terpencil juga itu harus diperhatikan. Karena apa? Kadang kalau yang di atas, di pegunungan itu biasanya petaninya kan petani sayuran. Kalau dia jalan kecil atau jalan rusak sehingga kan tidak mengefisiensi baik waktu dan uang. Misalkan kalau jalannya itu rusak, misal dari tempat pertanian mau dijual ke pasar yang seharusnya bisa dijangkau hanya setengah jam, itu bisa lebih dari 1 jam dan lebih. Itu sangat penting sekali. Terus untuk rugi juga di biaya ongkos bensin Bapak Ibu ya. Bensin yang aturan itu bisa setengah liter, bisa 1 liter. Makanya bagaimana bisa menjual sayuran itu dengan keuntungan yang maksimal. Kadang juga rugi. Nah ini pemerataan itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Keadilan sosial menurut adanya akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh individu sehingga setiap orang tanpa memandang latar belakang dan berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi dalam pemerataan itu kita tidak boleh memandang latar belakang. Misalkan yang diperhatikan di kota aja, itu tidak boleh. Terus untuk individunya sendiri, kita juga tidak boleh memandang latar belakang. Jadi sama aja. Untuk pemberdayaan, contohnya pemberdayaan UMKM. Nah UMKM itu juga perlu pembiayaan itu ya. Pemerintah itu harus memberikan pinjaman yang
yang ramah untuk UMKM, dalam arti pinjaman yang ramah untuk UMKM. Kalau bisa jangan berbunga atau tanpa jaminan. Memang untuk UMKM, untuk apa? Untuk modalnya itu lagi diperhatikan Bapak Ibu. Bagaimana kita memperjuangkan bagaimana UMKM itu modalnya di lembaga, tapi jangan disamakan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Misalkan bunganya nol, tidak pakai jaminan, ya tapi bagi masyarakat pegiat UMKM-nya juga harus bertanggung jawab. Walaupun bunganya nol atau tidak ada jaminan juga harus bertanggung jawab, karena utang juga harus bayar. Ya. Jadi gunakan pinjaman itu yang bagus, bukan maksudnya gini, nanti pinjam uang untuk usaha, untuk dagang, tapi nanti dipakai untuk yang lain, untuk kredit motor, beli motor, tapi jangan sampai seperti itu. Jadi kemudahan dari pemerintah jangan sampai disalahgunakan. Kalau emang tujuan untuk modal, berdagang, berusaha, ya gunakan untuk berdagang dan berusaha, jangan untuk ngapain. Bapak Ibu semua, sebenarnya ini masih panjang, tapi kami ini masih banyak acara Bapak Ibu. Emang kami dari pagi sudah di Kecamatan Taman, Pak Aziz juga masih ada acara, jadi kami terbatas. Tadi beliau teman saya juga langsung pamit karena ada acara. Memang untuk menyesuaikannya agak susah, jadi pokoknya yang penting kesentuh. Maka dari itu cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada narasumber yang pertama kita. Terima kasih kepada Ibu yang kami hormati. Tadi sudah disampaikan secara gamblang bagaimana membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, agar intinya bahwa pemerataan pembangunan itu bisa merata di berbagai sektor, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang ini yang terdiri dari wilayah pegunungan selatan, kemudian wilayah utara, Pantura, ada gunungnya, ada lautnya, ada pantainya, jadi bisa tersentuh semua, sehingga tentunya harapannya kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin. Kemudian juga ekonomi kerakyatan yang dibangun itu adalah ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nanti untuk misalnya ada sesuatu yang masih perlu ditanyakan, sementara dicatat dulu, nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baik, kita menginjak pada penyampaian materi yang kedua dengan tema kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang sebagai ancaman bangsa negara, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Abdul Aziz SIP. Begitu pada yang terhormat Bapak Abdul Aziz SIP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Kepala Puspampol Jawa Tengah, Kepala Puspampol Kabupaten Pemalang, Pak Camat Petarikan, dan yang saya hormati sahabat Komisi Ibu Fatwa, dan yang saya muliakan, yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin hadirat yang bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Semoga pada hari ini, pada kesempatan ini, senantiasa kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mohon tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru kali ini acara Kesebangpol saya suruh ngomong tentang sifat narkoba. Kalau ngomong narkoba ini saya mau tanya ke panjenengan semua. Kira-kira panjenengan itu pengen nggak punya anak dan keturunannya jenengan itu nasibnya lebih baik daripada jenengan? Ada yang enggak, ada yang pengen lebih buruk nggak? Coba ngaco. Ora, si wong tua pengen anaknya kalau keturunannya lebih ora apik kan ora. Nonton dulu. Berarti pengennya lebih apik ya. Nek pengen lebih apik berarti penting materi ini. Tapi nek ora pengen lebih apik ya ora penting. Bangsa kita ini, negara kita ini Bu, di Pemalang, nek ngomong negara Indonesia berarti Pemalang ini termasuk, Petarukan ini termasuk, Tegal ini termasuk, Jawa Tengah ini termasuk. Itu kan tantangannya kata. Tantangan atau persoalan baik yang dari dalam sendiri, dari negara Indonesia itu sendiri, dari masyarakat Indonesia sendiri, juga dari luar. Kita meskipun secara secara jujur, secara hukum kita sudah merdeka, kita juga punya cita-cita supaya kita ini menjadi bangsa yang cerdas, kita ini bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Namun itu baru cita-cita. Untuk realisasinya harus terus-menerus diusahakan, diikhtiarkan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Coba kita seringkali merenung, kita seringkali berpikir yang serius. Untuk siapa? Kalau kita susah atau kita berat memikirkan apa Indonesia, memikirkan Pemalang atau kecamatan, orang-orang yang Bapak Ibu, memikirkan keluarga. Pengeriki nek wonten peserta sekat, berarti anggaplah satu peserta itu satu rumah keluarga. Berarti kan sudah ada setidaknya 50 keluarga yang dipikir serius oleh kita. Supaya apa? Yang dipikir serius agar apa? Agar tadi masa depan anak cucu kita itu lebih baik daripada kita. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Paling jenengan yang ngerti sarannya. Orang sahnya kudu ngomong, sampai ngerti. Mung kadang-kadang kita seringkali khilaf, atau kadang-kadang kita seringkali lepas kontrol. Contoh, ketika sampean lagi kondisi neurapik, anaknya malas sekolah, dulu lah, orang sekolahnya orang apa, itu lepas kontrol. Anaknya orang gelem ngaji, anaknya orang gelem sembahyang, anaknya melu-melu judul. Sebabnya wong tuane melu judul. Bapaknya mendeman anaknya, ya sudah mendeman, beliau sampai kuliah mendeman. Ini kan repot kalau kayak gitu kan terus. Tapi ketika jenengan ditakoni, jenengan anaknya pengen luwih apik ora Pak? Pengen. Tapi kenyataannya prakteknya ora sesuai. Lah kalau anaknya itu sih kapan kan luwih apik. Nah, mari kita bersama-sama memikirkan apa setidaknya satu keluarga. Kalau satu keluarga anggaplah ada 3 sampai 5 5 jiwa, 5 orang, maka 5 kali 5 kita jangan hitung kalau mau pemilu saja. 5 kali 5 berarti benar 250 pemilih aja mulai kan dong. Gue 500 bisa orang apa, tapi singgal tinggalnya sing perlu dipikir ya yang wong 250 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kapan jadi solusi masyarakat atau sampah masyarakat? Kan itu pertanyaannya. Jangan kira di sekeliling kita, dalam keluarga kita tidak ada yang melakukan atau sedang merencanakan sesuatu yang jahat atau sedang melakukan sesuatu yang tidak direncanakan, tapi berdampak itu kepada sesuatu yang negatif, baik untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat, dan yang pasti untuk negara. Apa? Yakni narkoba. Jawa Tengah ini rupanya peringkat ke-7. Peringkat 7, ini ada 3 besar. 3 besarnya itu pertama Semarang, yang kedua Surakarta, yang ketiga Banyumas. Untung Pemalang Tegal orang lebih.
Tapi nyawingi Bu cerita waktu nang Jakarta numpak taksi. Tak takoni, Pak, bisane sampean wong di asline Pak, wong Serpong. Bisane sampean dadi supir taksi, Pak. Nyong bangkrut, Mas. Aku mbiyen duwe 4 elf usaha. Terus bisane bangkrut karena mbiyen narkoba, Pak. Terus narkoba, lho tempat narkobane nanti, Pak, nang Tegal. Aku takut nang Cirebon nang tempat sing apik langka, Pak. Cirebon mah ini Tegal kabeh jare. Nyong penasaran. Sebelah Pak. Saestu. Aku ki baru bayar cuma loro-loro. Nyong kaget. Aku sampeyan tak mobil loro, Pak. Tak mobil loro, dia biasa nggawa apa ya? Atau kayak jualan apa sampai ke Lampung, sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa Timur. Bukan apa? Penggawa kayak buah-buahan atau sayur-sayuran lah kayak lumayan usaha sampai kat santol karo LC kan ora Bu? Itu bahasa kerennya ada dengan apa ya? PL. Nah, ngerti lah sing kunjungan kok ngerti lah PL Bu. PL angkat dari kontraktor kayak penunjukan langsung. Tapi angkat awan penunjukan langsung angkat bagi pemandu lagu Bu. PL Bu, mas, ayo nepon. Angger bengi, angger awannya blesa juga dengan boneka sih, aparannya bedak. Sampai aparannya kejirat, ngomong lama juga, sampai dewe tak umah. Ngomong waktunya wong di Bu, wong Tegal itu dudu mas, wong di wong Jepara, aduh kita kayaknya wong Tegal. Tuh ini wong Tegal orang apa? Sampai di hotel aku penasaran, Pak, aku pengen merubah wajah sampean. Wis wong cilik, ora ganteng, ya kan? Sampean isi seneng narkoba. Anggaran duitnya kan narkoba maling, Mas. Bayangkan, dia sudah habis 2 mobil, ada dia mau supir. Ini cerita fakta. Orang tersebut cerita tinggal sisa 2 mobil dan kasihkan ke anaknya. Anaknya tinggal 2, kasih satu. Aku ngomong, Pak, wis sampean wis tua, umurnya samidakan, supaya nunggu mas sampean. Semending aja aparannya, aja sokan dugem, aja sokan narkoba, li aja aparannya, aja memang nih aja PL maning Islam. Bayangkan, kalau usia sedikit dan dia sudah habis 2 mobil, dan dia sadar. Tapi dia itu ketika saya tanya, masih mau lagi nggak? Masih mau. Bayangkan. Apalagi bagi yang masih muda dan yang masih punya. Terus kalau kayak gitu, apakah negara bisa ngomongi model kayak mulai supir taksi, Pak? Bisa nggak bodoh? Nggak bisa. Polisi bisa ngomong, nggak bisa. Camatnya bisa, orang bisa ngomongin DPR. Tapi siapa yang bisa menyadarkan? Ya diri kita. Negara itu hadir kalau kemudian ada orang narkoba, pengguna narkoba, ketahuan baru ditangkap. Kalau nggak ketahuan, ya nggak bisa menangkap, nggak ada barang buktinya. Wong kadang-kadang ketangkap terus dari bosnya di aparannya dibebasin. Nah, mana kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, ini apa namanya, Bapak Ibu, ini sangat penting. Ini narkoba di sini apa macam-macam. Ini kalau datanya saya baru buka data. Ganja menjadi narkoba yang paling banyak digunakan di seluruh dunia itu 220 juta pengguna. Ini sing terdaftar. Yang yakin luwih ya mesti. Diikuti oleh opioid, apa itu berarti semacam kayak heroin, itu 60 juta pengguna. Amfetamin berarti sabu-sabu 30 juta, kokain 23 juta. Kokain ini dari kembang, saya pernah lihat kokain. Kokain ini dari apa namanya, dari tumbuh-tumbuhan. Terus ekstasi. Ya sing ora mlebu ke sing pil, lim ya. Lim ke sing bocah sing TV. Ini enggak masuk di sini. Bayangkan ekonomi susah aja mereka itu, orang mohon maaf ya, gelandangan atau pemulung-pemulung dia menggunakan ini. Iya kan, lim apa itu lim sih biasa di sini guna ban gitu loh, lim apa ya? Bayangkan. Dan mereka itu kan dinikmati betul. Itu biasanya di Jakarta. Lagi biasa nari wong ngamen-ngamen gitu di jalan. Nah ini harus menjadi PR kita bersama Pak. Sekali lagi
setidaknya yang hadir di sini, ayo kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga saudara kita. Wis orang-orangnya gue, anggapan ngomong yang kangelan enggak, ya wis mau, soalnya ngomong serbun mau ya. Sentek rong mobil deh, langsung dimana. Nah, dampaknya macam-macam. Ngomong dampak kalau saya ngomongnya banyak sekali pejabat pasti menjadi koruptor. Pejabat itu baik tingkat nasional sampai tingkat desa. Kan banyak kasus toh. Kenapa sekarang salah satu pemerintah pusat mengurangi dana desa karena banyak kasus dana desa sanggup nyawer PL sampai kira 100 juta, ya kan? Misalnya gue nggo narkobana, bayangkan itu dampaknya macam-macam. Basic pejabat, yang si duduk pejabat pasti melakukan pencurian dan lain sebagainya. Itu coba itu anak-anak muda. Ini usianya ini Pak, paling banyak itu usia 14 tahun sampai 25 tahun. 14 tahun ini loh, berarti masih di bawah. Nah maka dalam kesibukan apapun Bapak Ibu, dalam kondisi apapun panjenengan, suasana lagi mumet Bapak, tolong anaknya sampean diperhatiin tenan, bojone sampean diperhatiin tenan. Yang si ibu aja, kita kayak wajah-wajah, insya Allah orang tahu lah, narkoba orang ngerti. Tapi si anak-anaknya kayak mana potensi ya? Wajahnya wajah sing jelas. Kita nurut saya iya. Iya nurut narkoba ya PL kayak gila gitu. Yang PL tok, ya yang PL tok kan dan sergot keselnya mandek ya. Mungkin penyakit yang dampaknya yang penyakit. Saya sih seragam mending bu, si bahaya memang narkoba. Narkoba itu angel manfaatnya. Saya punya saudara, punya teman, dulu juga mengalami. Sekali lagi, kalau bapak, ibu cinta pada diri kita, sayang pada diri kita, pada keluarga kita, ya kan? Dan sampean cinta kepada Indonesia, kita nggak boleh lelah, kita nggak boleh berhenti untuk mencintai Indonesia, karena adalah tanah kelahiran kita, tanah kelahiran nenek moyang kita. Dan kalau kita nggak di Indonesia terus mau kemana? Sampai mau ke Iran, ya jatuh di bom, paling di mana kan tidak. Akhir wis, kalau sampai maning Eropa ya wajah-wajah orang lebu nominasi wes, cipas nih Indonesia tuh wes. Nah ya kita cintai diri kita jaga keluarga kita dan minimal dalam satu rumah kita bisa menjaga dan selalu diawasi. Aja gampang percayanan bu. Agar anak perilaku bojone sampean sing seradan sejen, perilaku anaknya sampean sing seradan sejen gagian diperiksa temenan kowe. Maksudnya dilacak temenan. Saya itu bila perlu sing lanang sampean balik diperiksa nih. Aparane dompet orang dompet harus celanane baik kowe. Ya. Oh, anak ngono biasanya kertas kasih bayar kayo aparane LC kan anak kertas ora sih Pak. Pakai konangan ya. Nah, anak-anaknya bahkan bila perlu jenengan bu aja cuek-cuek lah. Koordinasi karo guru deh. Pak guru, bu guru anaknya itu pengen anak sekolah. Nah, tapi pokoknya ketika ada perilaku-perilaku yang agak ora pada umumnya, orang wajar, segera bu. Nah, kalau enggak segera minta bantuan ke yang kira-kira bisa diminta bantuan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau terus kepada narasumber kita yang kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati dan juga banyak disinggung oleh Pak Abdul Basis terkait dengan narkoba. Ada yang suka narkoba kata Pak Abdul Aziz tadi? Ada? Enggak. Saya suka narkoba Bu. Kalau saya suka, tapi nasi rames, kopi dan bakwan narkobanya. Dan tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, sebetulnya hampir kita semua itu sudah pernah memakai narkoba. Percaya betul? Percaya betul? Kita semua yang hadir di sini sudah pernah pakai narkoba. Kalau saya lebih yakin lagi kepada bapak-bapak yang di sini. Kalau ibu-ibu saya masih agak ragu-ragu. Tapi kalau bapak-bapak
apalagi di sini sudah dewasa semua, pasti sudah pernah pakai narkoba, termasuk saya. Yakin betul? Jadi narkoba itu secara jenis itu banyak, dan juga bisa digunakan di dalam dunia kedokteran. Kenapa saya yakin kepada bapak-bapak? Karena bapak-bapak yang di sini semua pasti sudah dihitan semua. Kalau dihitan, tidak mungkin tidak menggunakan obat bius. Nggih? Nah, obat bius itu opium. Itu salah satu golongan yang masuk di dalam narkotika. Tapi itu yang diperbolehkan di dalam dunia kedokteran. Jadi kalau bapak-bapak ini sudah pernah, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Abdul Aziz bahwa karena kita pada dasarnya sudah pernah memakai narkoba, jadi harus mulai dijaga biar tidak ketagihan. Ini ibu-ibu ataupun bapak-bapak khususnya yang kalau misalnya di rumah yang jualan, yang atau melihat ada anak ini ya, kalau membeli komik dalam jumlah banyak itu harus menjadi perhatian. Kalau bapak dan ibu yang jualan jangan, yang penting toh komik aku laris. Kalau ada anak membeli komik dalam jumlah yang banyak, misalnya 1 dus, mohon tolong jangan diberikan. Karena salah satu tadi, kalau sudah dalam jumlah banyak, berarti tadi seperti disampaikan oleh Pak Abdul Aziz, itu ada indikasi untuk pemakaian narkotika. Jadi narkotika itu tadi jenisnya banyak, sehingga Bapak dan Ibu bersama seperti tadi disampaikan pesan beliau, bahwa bersama-sama kita mengawasi minimal terhadap keluarga kita, minimal terhadap anak-anak kita. Jadi harapannya semacam itu, sehingga peredaran narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang ini bisa tertekan. Karena memang masih marak sekali Bapak dan Ibu, sehingga perlunya peran aktif dari masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini salah satu materinya adalah menyangkut itu, sehingga menjadi pengingat kepada kita semua untuk bersama-sama menjaga khususnya keluarga kita dan juga lingkungan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik karena narasumber yang ketiga beliau ada kepentingan, tadi sudah disampaikan Pak Putro Negoro karena harus ke Gringsing sudah ditunggu, sehingga untuk penyampaian materi ini sudah disampaikan 2 narasumber, dan kita menginjak pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kami beri kesempatan 3 penanya saja karena beliau dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah juga masih ada kegiatan yang harus dilanjutkan. Kami persilakan, kami buka dari sisi timur, tengah maupun barat. Barat sudah 1, yang timur, monggo, Bapak ada yang mau disampaikan? Yang tengah, Ibu, Bapak? Tidak ada? Monggo, Ibu, Bapak? Yang timur, yang barat sudah 1. Ini sisi timur, Bapak-bapak? Sudah ada, oke. Baik, kita mulai saja. Dibantu Mas Medi untuk penanya yang pertama. Nanti memperkenalkan diri ya Bapak, dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari moderator dari Jawa Tengah dan perwakilan dari Istanbul, saya Dul Sofan, perwakilan dari Desa Bendarejo, Kecamatan Sekarakan. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Pertanyaan pertama untuk Bu Nur Fatwa. Ibu, fakta di lapangan pengusaha kecil ada Mas Fatur Rahman, ada Siswanto Robu. Ketika mau mengembangkan usaha kecilnya, maju ke perbankan itu pasti ditanya agunan. Sementara Mas Siswanto ini masih bujang, belum punya agunan. Oleh karenanya kesempatan untuk berkembang ini, kami di desa terkendala oleh yang tadi Ibu sampaikan, pinjaman untuk UMKM tanpa agunan dan bunga 0%. Oleh karenanya, sekiranya Bu Nur,
agar memberikan rekomendasi kepada kami. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Pak Abdul Aziz, sebelumnya dapat salam dari istri saya, Pak. Katanya satu kelas di Iman Pemalang. Siti Aisyah. Ini berarti istrinya ranking 1 terus ini. Pintu istrinya. Sekiranya Pak Aziz singgah di kampung kami tadi duduk saya Nundarejo bila ada waktu. Pak Abdul Aziz, pertanyaan kami, peredaran narkoba di lingkungan kami, mohon maaf tanpa kami sebut nama desanya, ini jujur Pak, sangat memprihatinkan. Bahkan sudah masuk di tingkat SMP dan setingkatnya, termasuk MTS. Oleh karenanya Pak Aziz, misal kita sebagai warga sipil melihat peredaran narkoba, apa Pak Aziz yang bisa kita lakukan? Karena faktanya beberapa kejadian pernah kami laporkan, ini bagaikan tali tanpa ujung Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu biar semangat kepada kita semua. Terima kasih Mas Nur Topang dari Kendal Rejo. Kita tampung dulu. Masih ada lagi? Atau kita langsung jawab saja? Oke, sambil menunggu. Baik, tadi disampaikan penanya yang pertama yang ditanyakan kepada beliau terhormat Ibu Nur Fatwa terkait permohonan rekomendasi nih Bu, rekomendasi agar pelaku UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang bisa mendapatkan suntikan dana ya, secara yang lebih soft, sehingga kalau yang tidak punya agunan ya bisa mengembangkan usahanya. Mungkin semacam itu ya. Nanti seperti apa solusinya. Kemudian yang kedua kepada beliau Pak Abdul Aziz terkait apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap peredaran narkotika yang sudah memprihatinkan. Khususnya memang sekarang jenisnya banyak sekali dan harganya murah sekali sehingga peredarannya sangat marak. Mungkin itu, monggo dari Ibu dulu untuk menjawab. Terima kasih Pak. Mungkin ini mohon maaf kalau jawaban kurang memuaskan. Karena apa? Kebetulan saya di Komisi A. Komisi A itu rekanannya dengan pemerintahan. Walaupun Kesbangpol itu acaranya materinya macam-macam. Kalau untuk perdagangan dan UMKM itu masuknya di Komisi B. Emang Pak, masalah permodalan baik untuk usaha kecil maupun UMKM memang masih diperjuangkan, memang susah Pak. Saya akui Pak, ini merupakan tantangan memang Pak. Tantangan bagi pegiat UMKM maupun pedagang kecil untuk bermandiri, untuk menjalankan usaha mereka sehingga bisa menghasilkan yang memuaskan dan bisa membangun ekonomi Indonesia. Ini memang lagi masalah. Apabila saya kurang jelas, karena yang punya wewenang itu di Komisi B, UMKM itu maksudnya di Komisi B. Lah kebetulan ini masuk materi saya, ini karena tuntutan dari Kesbangpol. Emang banyak keluhan-keluhan masyarakat itu untuk permodalan baik di UMKM maupun pedagang kecil di permodalan. Makanya saya harap tadi pemerintah ya memberikan permodalan, kalau saya bilang sebisa mungkin 0% dan tanpa agunan. Karena kebanyakan pedagang kecil atau UMKM itu rata-rata tidak hanya bujang tok Pak. Kadang ya memang jaminan nggak punya, bukan bujang tok, bujang tapi kalau jaminan punya nggak apa-apa. Memang yang masih dipermasalahkan itu untuk permodalan Pak. Tapi saya tidak berhenti di sini aja Pak. Saya walaupun tidak di Komisi B karena kewajiban kita sebagai dewan itu menerima usulan
barangkali nanti saya bisa minta tolong rekan saya di Komisi D. Ngeten Pak nggih. Saya mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Memang di BRI maupun di BNI memang tapi ada Pak yang kayak sejenis kur yang tidak ada jaminan ada, tapi ada maksimal. Maksimalnya kalau BRI itu yang saya tahu itu 5 juta. Ada maksimalnya yang tanpa agunan. Ada Pak di BRI, barangkali nanti Bapak bisa ke BRI. Soalnya saudara saya pernah mengalami seperti itu. Ya kalau BRI biasanya kalau bagi mereka para marketing itu keliling. Soalnya saya pernah didatangi untuk mencarikan nasabah yang tanpa agunan. Yaitu tadi yang saya tadi pesen, seandainya dia ada yang tanpa agunan, kalau misalkan 0% memang belum, masih ada persentasenya. Tapi ya kita harus bertanggung jawab. Kalau memang untuk modal kerja, ya kita untuk modal kerja. Jangan buat beli motor, jangan buat beli yang lainnya. Oke? Matur nuwun Pak, mohon maaf apabila kurang memuaskan. Monggo Mas. Ini Mas siapa? Mas Sofan. Ini istrinya sekelas dengan saya. Ini ranking 1 terus istrinya. Kalau saya malah enggak, 3 besar aja nggak bisa. Cerdas istrinya. Saya dulu kalau pelajaran apa ngepek karo Kaisa. Hah? Bukan kalah nasi. Perputaran aja. Nanti saya minta nomor WA-nya Mas ya. Satu ini Mas, saya tempoh hari itu didatangi oleh saudara saya. Yang saudara si perempuannya, satu cerita. Perempuannya saya datangin ke kantor saya di kantor PKK Tegal. Habis itu foto di ruangan saya. Dia bawa suaminya mohon maaf polisi. Suaminya polisi. Foto di di ruangan saya, ada logo PKB. Tiga hari kemudian saya ditelepon Kasat Intel. Saya ditelepon Kasat Intel Polres Kabupaten Tegal. Pak Ketua izin mau menghadap. Ada apa Pak? Saya disuruh Pak Kapolres ngobrol-ngobrol cerita. Rupanya foto ini saya nggak ngerti kalau suami dari saudara saya itu yang polisi itu pakai dana narkoba. Pakai dana narkoba. Pakai dana dan termasuk dia orang terpercayanya pengedar narkoba terbesar di Tegal. Dan pengedar narkoba di Tegal terbesar apa nomor 1 itu tetangga kampung saya Pak. Itu saya tahu di situ. Nah, karena foto dipajang dia kena kasus, ketangkap oleh Polda, dia minta perlindungan ditujukin foto itu dengan saya di Kapolres. Ya, karena saya punya teman pimpinan Komisi 3 yang di kepolisian itu teman, Kapolres kan gak enak. Kira-kira ini orang ini minta apa ya? Jujuran aku lah kira-kira lah. Bahwa saya ini nggak mau ditangkap karena ada saya bilang. Kalau Kasat Intel nggak cerita ke saya nggak tahu itu. Dan saya ketemu, nah Kasat Intel menunjukkan datanya ini loh. Aku astagfirullahaladzim. Ini orang kalau sudah jejaring ini luar biasa sekali. Dan itu mau segala cara. Sampai hari ini dia sudah di penjara. Ini tak ditulis saya supaya ada keringanan dan tapi saya nggak mau. Meskipun itu. Artinya namanya narkokartel memang jaringan organisasi sampai nasional. Maka menurut sahabat Ali, kejahatan kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Maka untuk melawan kejahatan itu, maka kebaikan pun harus diorganisir. Ini filosofinya itu dulu. Kebaikan harus diorganisir. Dan Tuhan Allah menjanjikan
Tidak ada ceritanya kejahatan itu akan menang oleh kebaikan. Tidak akan menang dengan kebaikan. Pasti kebaikan akan menang. Pasti gitu. Itu Allah yang jadi. Hanya caranya saja memang. Caranya saja. Caranya saja kadang-kadang si wong apik itu kurang cerdas. Angger wong jahat biasanya cerdik memang. Akalnya anak bae. Lah wong sing bener itu biasanya gampang putus asa. Nah, apa masalah ya? Maka pesan saya sampai hubungi aja, artinya ini perlu melibatkan semua pihak Pak. Nggak bisa memang sampai mengatasi, nah, nanti bisa komunikasi lah dengan. Kan kita ini kan punya badan narkotika provinsi, badan narkotika kabupaten. Saya yakin dulu senior saya itu kepala humas BNN, yang sekarang jadi Wakapolda Papua. Itu zamannya BNN-nya Pak Sutanto. Dulu Pak Sutanto sebelum jadi Kapolri itu kan orang Pemalang itu Pak Sutanto. Dulu orang Pak Pemalang itu Pak Sutanto. Sebelum jadi Kapolri itu jadi kepala BNN. Itu kepala humasnya saya percaya. Saya dulu banyak tentang sabu-sabu dan jaringan sabu-sabu ya dari senior saya itu. Karena dia perempuan. Bahkan kalau saya mau kaya, aku tawarin Cis, kamu kalau mau jualan sana ini banyak yang barang bukti itu. Kamu ambil beberapa gram aja, tapi habis itu seminggu saya tembak kamu kan. Nah ini jadi Pak, jenengan karena apa? Paling tidak kita itu hidunaser, artinya kita ini menjaga keturunan kita, itu adalah jihad. Mas jenengan gak usah takut, kalau memang ada itu sampai komunikasi. Kalau enggak, nanti komunikasi langsung dengan saya, kita sambungkan dengan BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Pasti akan, apalagi sekarang, kabar reskrim yang sekarang itu, ini lagi gencar-gencarnya. Tempat lokalisasi, tempat hiburan yang ada narkobanya, itu ditutup semua. Semoga saja kabar reskrim yang sekarang benar-benar serius untuk menutup dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawaban sudah disampaikan oleh narasumber. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Cukup ya? Nah, sudah sore juga ini sudah lagi mau azan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara sudah selesai, tanya jawab juga sudah selesai. Akhirnya kita menginjak pada penghujung sesi diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, dan sekali lagi kami selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam memandu jalannya diskusi dan juga penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.